Pemirsa, Garuda Muda akan memulai langkahnya di Piala Asia U20 dengan menghadapi Iran pada laga perdana. Pelatih Indra Syafri membawa 23 pemain dan ditemani asistennya Kurniawan Dwi Yulianto yang kembali dari Italia. Timnas U20 dipasang target 4 besar alias semifinal di turnamen kali ini. Target itu demi bisa menembus Piala Dunia U20 yang akan berlangsung pada akhir tahun ini. Bagaimana peluang Timnas U20 dan akankah target semifinal tercapai? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber di studio. Sudah ada Yosef Tertulis, pengamat sepak bola. Lalu dari sambungan Zoom ada manajer Timnas Sumarji serta mantan pemain Timnas Rahmat Afani akan bergabung nanti. Selamat sore Bapak-bapak. Pak Sumarji, Pak Yosef? Ya, selamat sore. Oke, sebelum kita mulai diskusi, kita akan menyimak terlebih dahulu liputan atau laporan berikut ini. Materi latihan di Shenzhen berisi pematangan strategi, sekaligus adaptasi pada pemain dengan kondisi lapangan. Garuda Muda ditantang Iran di laga perdana Piala Asia mulai pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Menurut sang pelatih, skuad Garuda Muda dalam kondisi fit dan siap bertanding. Alhamdulillah hari ini adalah persiapan terakhir kita menjelang besok pertandingan pertama kita, pertandingan yang sangat penting untuk kita. Hari ini kita fokus mempersiapkan game plan untuk menghadapi Iran besok malam. Sedangkan menurut salah satu pemain Timnas U20, Muhammad Ragil, meminta doa agar Timnas bisa bermain secara maksimal. Alhamdulillah persiapan terakhir buat melawan Iran berjalan lancar, semua kondisi pemain dengan baik, siap buat besok pertandingan melawan Iran. Mohon dukungannya semua seluruh warga Indonesia, semoga bisa beri yang terbaik untuk Indonesia. Timnas U20 punya target untuk paling tidak masuk dalam semifinal Piala Asia. Pekerjaan yang tidak mudah, tetapi Garuda Muda masih ada asa untuk masuk dalam kancah Piala Dunia U20. Oke, 1 jam jelang pertandingan. Ini laga yang mendebarkan ini saat ini karena baru perdana untuk malam ini. Saya ingin mulai dulu ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, selamat ulang tahun sebelumnya Pak Sumarji. Ya, baik. Suaranya agak terputus-putus nih suaranya. Baik, Pak Sumarji ini langsung dari Jogja sambil di jalan. Ya. Oke, langsung saja Pak. Banyak yang sebenarnya saya tidak ingin bilang meragukan, tapi Iran ini adalah lawan yang berat. Gimana perhitungannya menurut Anda? Ya begini, kaitannya dengan soal Piala Asia ya U20. Ya. Saya selalu aktif berkomunikasi dengan Coach Indra Syafri karena memang tugas saya di BTN harus bisa memastikan semua baik pelatih, asisten, para pemain semuanya siap dalam mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia ini. Ya. Nah, dari laporan yang setiap boleh dikatakan setiap saat dilaporkan ke saya dan saya selalu nanya perkembangan. Tadi juga sebelum 1 jam yang lalu saya juga sudah telepon Coach Indra menanyakan perkembangan para pemain. Pada intinya perkembangan para pemain semuanya kondisinya sangat baik. 23 pemain yang dibawa kondisinya siap bertanding ya untuk game pertama ini. Dan tentu untuk game pertama ini kita bisa tahu memang kalau dilihat Iran memang selalu boleh dikatakan selalu di atas. Tetapi kembali lagi untuk persiapan kualifikasi Piala Asia untuk bisa menuju ke Piala Dunia ini kan memang kita persiapkan jauh-jauh hari. TC pun juga sudah kita persiapkan jauh-jauh hari sehingga ya artinya dengan kondisi yang kita persiapkan dari jauh-jauh hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang memang betul-betul maksimal buat tim. Itu yang kita persiapkan dan tentu kita harus betul-betul bisa memberikan support, semangat dan doa kepada para pemain karena kan jangan kita berkecil hati. Sekali lagi tidak boleh kita berkecil hati karena apa? Kita juga harus optimis bahwa pertandingan malam ini harus bisa mendapatkan poin. Itulah yang saya tekankan. Tadi saya pesankan juga kepada Coach Indra, saya juga sampaikan ke Pak Manajer, kebetulan manajer untuk U20 ini Pak Zaki. Saya tadi sudah sampaikan juga agar supaya betul-betul bisa mengawal para pemain ini dengan sebaik-baiknya. Ya, baik. Saya kira seperti itu. Anda sendiri nyusul ke Tiongkok kapan Pak Sumarji? Saya rencana berangkat Sabtu karena kan kita saya akan
menyaksikan langsung, memberikan motivasi kepada para pemain itu di game kedua. Ya, Dari baik. jadwal awal memang seperti itu. Baik, kita kemarin Indonesia U20 friendly match 2 kali kalah lawan Jordania dan juga Syria, kemudian menang 1 kali lawan India. Apakah strateginya akan sama yang digunakan untuk melawan India? Oh, tentu berbeda, tentu berbeda. Kita sudah pelajari betul bagaimana kekuatan lawan Iran yang akan kita hadapi, dan kalau melihat strategi lawan, kita juga sudah tahu seperti apa cara mainnya, dan kita juga akan bisa mengantisipasi agar supaya nanti intinya untuk game pertama seminimal mungkin kita bisa mendapatkan poin. Itu kesepakatan kami dan itu sudah jadi tekad kami. Baik, sebelum saya ke Pak Yosef, kekuatan lawan apa Pak? Kan kita tahu bagaimana strategi lawan ya Iran yang akan kita hadapi. Boleh dikatakan Iran ini kan ya dari dulu dari sisi kekuatan kan mungkin agak agak di atas kita. Tapi kembali lagi itu kita cinta dulu. Tapi kalau sekarang kan berbeda. Dengan kesiapan kita dan juga kualitas squad yang kita punya, ini juga tentu berbeda. Sehingga kita lihat aja nanti. Kita akan lihat aja nanti karena kita sudah punya strategi yang memang tepat untuk kita bisa meredam kekuatan lawan yang akan kita hadapi. Kita lihat nanti, sebentar lagi kan, waktunya sebentar lagi. Baik, sejam lagi. Kita akan diskusikan lebih jauh lagi nanti seperti apa kualitas skuad ini dan bagaimana komposisi pemain. Tapi saya ke Pak Yosef dulu. Pak Yosef, banyak yang meragukan Pak, Iran ini susah nih. Menurut Anda? Ya, seperti kata Pak Sumarji tadi, memang ini misi besar ya yang sangat menantang bagi Indonesia. Karena di satu sisi peluangnya, kalau saya termasuk yang cukup optimis sebetulnya dengan timnya Indra Safri karena berbagai alasannya, seperti tadi persiapan cukup panjang, pemain-pemain ini banyak bermain di Liga 1 ya, liga tertinggi kita ya. Kemudian Indra Safri juga termasuk pelatih yang bertangan dingin untuk usia muda ya. Ada Kurniawan juga di situ. Ya, dan dia punya tim asisten yang sangat solid mulai dari Sari Gultom di pelatih penjaga gawang, kemudian Eko Purgianto, mantan libero PSSI Primavera di pelatih back, untuk tengah Bima Sakti, ya kapten timnas Primavera, kemudian di ujung tombak ada Kurniawan Widianto. Dan ini komposisi yang hampir sama ketika Indra Safri memimpin timnas U22 saat meraih medali emas SEA Games. Tetapi di sisi lain, seperti tadi kata Pak Sumarji, bahwa Iran ini levelnya ada di atas kita. Ya. Iran termasuk salah satu tim dari Timur Tengah yang pemainnya berbakat. Ya, di grup C memang dia yang paling serem? Enggak? Tidak juga sebetulnya. Di sana ada juara bertahan, Uzbekistan. Justru beratnya di situ karena ada 2 tim itu. Tetapi seperti saya katakan tadi, persiapan ini cukup baik, dan optimisme saya sebetulnya ada pada filosofi yang dipakai oleh pelatih Indra Safri. Jadi dia menerapkan filosofi khas Indonesia, bermain pendek, cepat, kemudian kompak gitu ya, jarak antara lini berusaha dekat begitu. Dan itu dia kita bisa lihat ketika turnamen mini di Surabaya. Sebetulnya secara permainan bagus ya, tetapi barangkali di lini pertahanan yang menjadi masalah ketika itu, sehingga bukan hanya kita kebobolan 2 dari Suriah, kemudian dari Jordania juga, tetapi ada sejumlah peluang juga. Tapi waktu kita menyerang juga cukup bagus sebenarnya, tetapi tampaknya kurang balance. Dan ini mesti menjadi catatan bagi tim pelatih bahwa Iran hampir sama ya, atau sedikit mungkin di atas, tapi hampir sama dengan Suriah kekuatannya. Dan karena itu mesti belajar dari pertandingan sesama tim Timur Tengah. Suriah dan Iran ini tidak berbeda jauh. Ketika pertandingan kita kalah kemarin di pertandingan persahabatan, apa strategi yang harus dilakukan menurut Anda? Salah satu sempat saya berkomunikasi kebetulan dengan pelatih Indra Safri, dan menurut saya barangkali dia kembali ke formasi awal 4 back sejajar. Ketika dia memakai 3 back 3-4-3, menurut saya ada sedikit masalah di 2 wing, di 2 sisi pertahanan kita. Karena dengan 3 back berarti ada di kiri kanan itu agak
agak ada lubang di sana, dan ketika kita attacking, misalnya Donitri di kiri lagi naik ke atas, kemudian gagal, bola berhasil diambil oleh lawan, mereka kemudian melakukan serangan lewat sayap lini pertahanan kita di sisi kiri atau sisi kanan yang agak longgar. Dan ini menurut saya barangkali salah satu masalah di lini pertahanan. Sementara ketika kita misalnya tim Indra Safri menang 2-1 melawan Argentina U19 ya di turnamen di Seoul, kita menang waktu itu 2-1. Indra Safri saya lihat pakai 4-3-3. Dan saya kira mungkin sistem bermain pola dasar 4 back itu barangkali lebih efektif. Jadi Anda menduga ini nantinya akan 4-3-3 diturunkan oleh Indra? Saya tidak tahu persis, barangkali... Oke, kita langsung tanyakan ke Pak Sumarji. Ya. 4-3-3 kah untuk komposisi malam ini, Pak Sumarji? Audionya belum terdengar, Pak Sumarji. Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya. Kalau berkaitan dengan strategi, pakai apa, saya tidak akan sampaikan. Karena kan ini bagian daripada strategi yang memang harus kita, sementara belum bisa saya sampaikan gitu ya. Oke. Tapi saya sudah diskusi dengan Coach Indra dari kemarin untuk mengantisipasi kekuatan lawan ini seperti apa. Kembali lagi, yang harus kita berikan semangat dan support kepada para pemain itu adalah hal yang utama. Sehingga apapun nanti hasilnya, supaya kita semuanya lebih siap lagi lah. Kira-kira seperti itu. Baik. Ini kan Coach Indra menurunkan memberangkatkan 23 personil, 23 pemain. Yeah. Apakah atau siapa saja Pak yang bakal diturunkan untuk malam ini? Kita tidak bicara komposisinya, tapi siapa saja yang akan diturunkan? Orang-orang kepercayaan yang dibilang kunci seperti Jens Reven misalnya, atau Welber yang kemarin habis cedera, itu apakah mereka akan diturunkan? Kurang lebih 15 menit lagi itu sudah akan diturunkan ini ya, sudah akan di-share ininya, line up-nya. Oke. Sebentar lagi. Oke. Baik, tapi Welber turun ya Pak? Sudah baik ya, sudah pulih ya? Welber main. Oke. Sekarang kalau kita, saya kembali ke Pak Yosef. 4-3-3, itu siapa saja yang diturunkan? Saya tidak tahu persis apakah 4-3-3 atau 3-4-3. 3-4-3 kan yang terakhir diterapkan oleh pelatih Indra Safri. Tetapi kadang-kadang dia pakai, sekali-sekali dia masih memakai 4 back. Dan ada 3 pemain kunci. Dan menariknya tim 3 pemain kunci itu siapa saja Pak? Ya, dari menariknya tim ini menurut saya itu ada di sebuah tim yang ideal, itu mesti ada leader di 4 lini. Mulai dari kiper, kemudian back, gelandang sama depan. Dan saya melihat ada 4 pemain di situ, pemain kunci yang menjadi leader di masing-masing lini. Kiper Ikram misalnya, cukup matang di bawah gawang. Kemudian Kadel Arek itu kapten kedua ya, karena kapten pertama Donitri. Dan dia sentral pertahanan. Kadel di pemain belakang berarti ya? Pemain belakang dan dia sentral dan dia sebagai leader di situ. Dia didampingi oleh mungkin Iqbal Wijangge ataupun Zulan Zaki ya. Kemudian ada Buffon juga di sana, bisa ada pilihan-pilihan itu, dan ini pemain-pemain yang sudah cukup matang kalau menurut saya. Di tengah saya melihat gelandang yang justru berperan penting itu sebetulnya Firmansyah. Tony Firmansyah. Pemain ini sangat gesit ya, dia punya keberanian, kecepatan dalam menusuk lini pertahanan lawan. Kemudian dia juga duelnya juga cukup kuat karena memang dia kelihatan agak pendek tetapi gempal begitu ya. Kemudian tenaganya juga saya kira cukup bagus ya untuk terus mobile di tengah. Kemudian di depan ada Ravens dan 4 pemain di samping ada pemain lain, tentu ada Donitri. Nah, tadi kalau Welber diturunkan dia main di tengah ya? Di tengah juga ya. Dia lebih agak taktikal dia. Dia tidak segesit Tony Firmansyah, cuma dia agak taktikal karena memang mungkin basicnya ya. Basic dia lama main di Brazil. Ya. Di pemain depan? Pemain depan saya pikir Ragil juga oke kalau dia menyisir dari sayap karena walaupun kelihayan untuk melewati lawan dia kurang, tetapi kelebihan dia adalah kecepatan, kemudian posturnya yang tinggi untuk memanfaatkan terutama duel-duel udara. Ketika ada tendangan, misalnya tendangan pojok atau tendangan bebas, ataupun kecepatan dia dalam sprint untuk menyongsong
umpan dari sayap sisi kanan, karena dia biasanya beroperasi dari sayap kiri. Oke, saya kembali ke Pak Sumarji. Kita bicara terkait target, Pak Sumarji, seoptimis apa Anda, kan kita salah satu targetnya adalah masuk ke semifinal ya. Seberapa optimis Anda target ini bisa tercapai? Kalau lihat kesiapan dan persiapan, tentu kita harus optimis. Dan saya selaku Ketua PTN selalu memonitor persiapan dan kesiapan ini dari 4 bulan yang lalu, mulai dari pemanggilan pemain, TC, dan seterusnya. Sehingga saya meyakini tim ini akan bisa mendapatkan mendapatkan sesuai dengan target yang sudah sama-sama disepakati di baik yang target yang disampaikan oleh Ketua Umum, target yang disampaikan dan kami yang di PTN yang selalu memotivasi dan selalu memberikan semuanya untuk timnas U20 ini. Baik. Harus yakin, optimis kita bisa tercapai targetnya. Iya, kita juga yakin, optimis yang di studio. Dan kalau malam ini kita menang, timnas U20 menang laga kali ini melawan Iran, kapan Garuda Muda akan bertanding lagi dan melawan siapa Pak Sumarji? Setelah ini tanggal 16, tanggal 16 kita akan melawan Uzbekistan. Tanggal 16. Setelah terakhir baru nanti Yaman. Tanggal 19. Oh, waktunya dekat-dekat sekali. Uzbekistan, kemudian Yaman. Seberapa, ya kalau kita bicara berat tadi Pak Yosef, Anda mengatakan bahwa di grup C ini Uzbekistan sepertinya yang paling berat ya? Ya, dia juara bertahan dan karakternya agak beda ya dengan Iran. Timur Tengah Iran. Oke. Kalau Uzbekistan itu agak mirip Eropa, jadi organisasi permainannya bagus, tidak ada pemain yang menonjol, tetapi organisasi mirip-mirip kalau mungkin sama dengan juga Australia ya. Dan 2 tahun lalu kalau saya salah itu tim Sinteyong U19 atau U20 kita hanya kalah 1-0, cuman memang mereka sangat mendominasi dan permainan organisasi itu yang menjadi kekuatan dari Uzbekistan. Kalau Iran lebih eksplosif dia, dari pemain-pemainnya punya bakat bagus, punya postur yang bagus, punya kecepatan, ball skill-nya juga bagus. Dan sebetulnya itu bisa kita ladenin sebetulnya. Dan itu sudah teruji misalnya di beberapa kali melawan tim-tim dari Timur Tengah. Termasuk waktu melawan Suriah sebetulnya. Cuman tergantung nanti kondisi tim ya, mentalitas mereka, fisik mereka, kemudian taktik yang pas ya, dengan belajar dari permainan yang kemarin di Surabaya, kita kalah dari Jordania dan kalah dari Suriah. Tetapi saya optimis karena tim ini sebetulnya tim masa depan ya, jadi udah matang, baik dari sisi pelatih maupun dari sisi pemain. Dan target saya baca target Ketua Umum sebetulnya 8 besar ya, tetapi target pribadi dari Indra Safri adalah lolos ke Piala Dunia U20 akhir tahun, karena dia sudah, ini yang ketiga kalau saya salah, Indra Safri membawa timnas U19 ke putaran final Piala Asia. Baik, nanti kita bicara kalau Yaman seperti apa perbedaannya sama Uzbekistan. Pak Sumarji, bagaimana kondisi fisik pemain timnas saat ini Pak? Kalau kondisi fisik secara keseluruhan, anak-anak semuanya sangat bagus. Kondisi fisik para pemain semuanya sangat bagus, termasuk kondisi para pemain tidak ada juga yang cedera, sehingga kalau bicara kaitannya dengan soal bagaimana ketika nanti para pemain akan menghadapi pertandingan pertama, game pertama, dan tentu kita harus meyakini bahwa anak-anak semuanya siap, karena memang semua fit, semuanya dalam kondisi yang sangat baik para pemain. Baik, untuk suhu, cuaca sudah beradaptasi ya Pak? Sudah, karena kita jauh-jauh hari sudah datang ke sana. Baik. Pak Sumarji, Kurniawan juga akan ikut membawa timnas. Kalau boleh tahu, apa jurus yang dibawa oleh Kurniawan? Kan sudah berbagi tugas. Memang kalau Kurniawan dari dulu kan dia spesialis bisa memposisikan diri sebagai pelatih striker. Sehingga dengan kehadiran Kurniawan itu bisa menambah ketajaman lini serang. Karena memang kehadiran Kurniawan itu memang dibutuhkan, dan itu memang atas permintaan kita, Indra Safri menyampaikan
kepada saya dan saya sudah sampaikan ke Pak Ketua Umum dan akhirnya Kurniawan bisa datang diizinkan oleh klubnya untuk bergabung bersama-sama dengan timnas U20. Ya memang kehadiran Kurniawan memang bisa membawa angin segar buat tim ini U20 ini, timnas ini ya supaya khusus untuk lini serang itu bisa lebih tajam dan lebih percaya diri lagi. Ya, harus percaya diri. Pak Sumarji, kemarin setelah kita menang lawan India, apa Pak sebenarnya evaluasi dari Coach Indra? Gini ya, kemarin uji coba itu jangan dilihat hasilnya. Karena memang kemarin kita sepakat tidak usah melihat hasil, yang penting kita bisa tahu kedalaman skuad kita. Jadi kedalaman skuad itu seperti apa? Masing-masing para pemain di posisi masing-masing ini sejauh mana sih mental dan skill serta kekuatan anak-anak. Sehingga kita tahu semuanya, kita rangkum semuanya, kita jadikan evaluasi. Tidak hanya kita merangkum mengevaluasi pada saat kita kalah, tetapi juga ketika kita menang. Kalau kita lawan India kita pasti dari awal mau sudah kita prediksi kita pasti menang. Kenapa? Karena kan kalau India itu kan di bawah kita untuk kualitas timnya, sehingga kita sudah tahu ketika nanti lawan India pasti menang gitu. Sehingga dengan kondisi yang ada itu kan kita perbaiki. Nah maka ketika selesai semuanya kita evaluasi bersama-sama. Sebelum berangkat ke Cina, sama-sama kita evaluasi anak-anak ini sejauh mana sih kekuatannya, mentalnya sejauh mana, skillnya sejauh mana, semuanya sudah bisa kita antisipasi sehingga hari ini malam ini yakin tim yang akan diturunkan di line up itu adalah memang anak-anak yang memang mempunyai sisi kelebihan pada masing-masing posisi. Karena ini pertandingan pertama. Kalau pertandingan pertama itu kita hasilnya positif, pengertian positif yang penting dapat poin itu akan membawa dampak yang baik untuk game berikutnya seperti itu. Ya, baik. Ya. Harus optimis. Pak Sumarji dan Bung Yosef, kita akan lanjutkan lagi usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog jelang laga timnas U20 melawan Iran. Sebentar lagi nih, nggak ada 1 jam lagi nih udah mau main. Di studio saya masih bersama Bung Yosef dan melalui sambungan Zoom masih bersama Pak Sumarji, manajer timnas. Saya ingin ke Pak Yosef terlebih dahulu. Kita sudah mendapatkan line up-nya, siapa saja yang akan diturunkan. Jadi kalau tadi dugaan Anda 4-3-3 ternyata jadi 3-4-3. Ya. Untuk di kiper akan diturunkan Ikram. Kemudian informasinya tadi ada Buffon, di central back itu ada 3 back, Buffon di kanan, kemudian Kadek di tengah, kemudian kiri Gwijangge. Saya kira ini cukup ideal ya trio ini. Kemudian Firmansyah di kiri, kemudian di gelandang ya ada 4 gelandang, ada Firmansyah, ada Donitri, kemudian ada Welber, dan menariknya juga ada satu lagi tadi pemain tengah di 4 gelandang. Ada Donitri, ada Zidane, ada Welber, ada Toni. Cukup menarik karena Zidane ini tadinya tidak menjadi pilihan utama. Tapi memang Zidane ini pemain yang cukup lama juga bersama timnya Indra Safri maupun timnya Bima Sakti sebelumnya. Dan di depan kemudian seperti yang kita duga ada Ravens, ada Ragil, kemudian Arliansyah. Saya tadi berpikir Arliansyah ini underdog juga menurut Anda? Iya, karena tadinya saya berpikir di sana sebetulnya ada Marcelinus Omaola ya. Kalau salah itu salah satu pemain timnas yang bermain di Liga Junior di Spanyol. Dan saya kira formasi ini artinya hasil evaluasi tentu dari tim pelatih bahwa ini yang terbaik untuk saat ini. Ini yang terbaik? Seoptimis itu ada melihat line up pemain yang diturunkan? Paling tidak dari sisi pelatih. Kalau saya tadi kan berpandangan bahwa 4-3-3 yang ideal. Tetapi kalau sekarang pilihan tim pelatih adalah 3-4-3, berarti ini yang terbaik menurut mereka dan barangkali yang sudah coba dimatangkan di turnamen di Surabaya. Ketika lawan Suriah, Jordania, dan melawan India. Tapi itu di negeri sendiri mainnya. Ya, dan karena begini, apa yang terjadi di dalam latihan, di dalam uji coba, itu tidak harus itu menjadi patokan. Tidak bisa kemudian di uji coba berbeda,
baik line up-nya, kemudian formasi dasar, kemudian tiba-tiba berubah di pertandingan resmi. Justru pelatih barangkali karena satu hal bahwa pelatih Iran, Hossein Abdi itu dia sudah mempelajari betul permainan kita, permainan tim kita. Dan saya punya keyakinan bahwa boleh jadi dia akan melihat apa yang menjadi kekuatan Suriah dan Jordania ketika mengalahkan tim kita di Surabaya. Karena mereka sama-sama dari Timur Tengah, dan itu saya kira akan menjadi panduan bagi pelatih Iran untuk melawan Indonesia sore ini. Baik. Saya ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, 4 bulan ya Pak total untuk penjaringan termasuk latihan. Apakah memang durasi atau time frame kalau saya boleh bilang sependek itu untuk mempersiapkan timnas menuju laga? Ya, semua itu sebenarnya tergantung dari kesiapan kita. Karena kan juga kalau kita mempersiapkan tim itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Satu, yang harus kita perhatikan itu adalah target. Terus yang kedua, yang harus kita perhatikan itu adalah terkait dengan soal biaya. Yang selanjutnya adalah bagaimana supaya tidak mengganggu klub. Itu juga bagian terpenting yang harus kita perhatikan. Maka dengan 4 bulan yang kita persiapkan, dengan target yang ada saat sekarang ini sudah ideal sekali gitu loh. Dan itu sudah sesuai dengan roadmap yang sudah kita sepakati di awal tahun 2025. Sehingga roadmap yang ada itu kita tinggal jalankan saja gitu loh. Ini kan program ini sebenarnya kan program 2024 yang lalu. Pelaksanaannya baru sekarang gitu. Jadi kalau ditanya apakah 4 bulan kesiapan untuk mempersiapkan tim dengan target yang sudah disampaikan itu apakah ideal? Ya ideal. Semua itu karena semua sudah ada sudah ada roadmapnya. Saya kira itu. Anak-anak ini juga main di Liga 1 dan di Liga 2 juga ya Pak? Ya, betul. Terakhir buat Pak Sumarji karena mau ada acara yang lain, ngejar poin berapa Pak untuk malam ini sekaligus closing statement dari Anda? Ya, yang pertama tentu kami berharap doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia itu terpenting. Kalau berkaitan dengan target malam ini, saya sudah sampaikan dari awal. Tadi juga sebelum berangkat ke stadion saya sudah komunikasi dengan Coach Indra dan juga saya sudah bicara dengan manajer. Intinya bahwa untuk malam ini yang terpenting adalah bisa mendapatkan poin. Intinya itu, entah itu draw, syukur-syukur bisa menang. Karena ini untuk menambah mental para pemain untuk 2 game berikutnya. Ini penting sekali. Saya kira dengan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat dan target kita mendapatkan poin, insya Allah malam ini kita akan bisa mendapatkan itu. Dan akhirnya kalau anak-anak ini semua bersinar Pak, apakah nanti juga akan ditarik ke timnas senior oleh Coach Kluivert? Begini, saya sudah beberapa kali rapat meeting dengan Kluivert, tidak menutup kemungkinan kalau memang kualitas pemain itu dibutuhkan dan sesuai, ya pasti akan ditarik gitu. Tetapi yang harus diingat bahwa untuk U20 ini kan memang akan kita persiapkan untuk SEA Games, ya, untuk SEA Games. SEA Games di tahun ini di bulan Desember. Dan ini kan yang memang untuk mengisi slot U22 dan U23. Ini terpenting loh ya, ditambah nanti beberapa pemain yang saat sekarang ini berada di senior, itu ada Marcelino dan beberapa yang masih usianya masuk lah, itu nanti akan digabung ditambah pemain-pemain yang saat sekarang ini berada di U20. Ini sesuai dengan yang sudah kita sepakati dan sudah kita rapatkan berulang kali. Baik, Pak Sumarji, terima kasih atas waktu Anda, Pak. Kita nanti malam nonton sama-sama. Ya, terima kasih. Baik, Bung Yosef, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita jeda terlebih dahulu, pemirsa, kami kembali. Usai jeda.